Ayam itu bisnis yang sensitif ya. Telat 5 menit atau 10 menit genset masuk, kita jaga ayam udah 40 hari, 5 menit aja listrik terlambat meralih ke genset, itu sudah pasti hancur. Sebelumnya kami berbisnis di pestisida ya, pestisida untuk tanaman, cuman karena sewaktu-waktu ada teman di kosan itu ngelihat kok orang ini rajin ya, orang rajin ke masjid apa, tanya, masnya kerja di mana? Oh, saya kerja di Pokpan mas. Awalnya saya nggak tahu apa itu. Oh, ternyata itu tuh perusahaan ayam. Dari situ saya mencoba mencari tahu apa sih ternak ayam itu seperti apa. Awalnya sama dia kita memulai dari kandang yang pertama di situ, itu pun coba-coba lah ya, karena kan kita nggak tahu sih hasilnya seperti apa. Tapi setelah dicoba di situ, kok ternyata hasilnya lumayan. Dalam artian dulu kita mulai start dari 2015 bahwa ternak ayam ini ya bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Cuman karena kita integrator, kita kemitraan, semua alhamdulillah sampai sampai sekarang lah itu berjalan lancar lah itu. Sekarang konsumsi ayam tuh bukan lagi makanan yang mewah. Semua orang sudah mulai mengkonsumsi ayam dari situ. Jadi melihat bahwa pangsa pasar ayam itu masih sangat luas, masuk ke rumah potong ayam, masuk ke bakso, masuk ke pedagang eceran. Jadi hampir semua lini sekarang manusia itu mengkonsumsi ayam sebagai salah satu makanan pokok. Saat ini saya alhamdulillah sudah punya 320.000 ekor untuk kapasitas total untuk satu kali siklus. Saya udah punya 5 kandang, nanti insya Allah mulai bulan depan bangun 6 kandang. Jadi teknologi yang kita pakai itu teknologi closed house, yang dimana itu semua sistemnya terintegrasi di dalam Temtron atau kita yang kandang satu lagi kita pakai Vento di situ. Jadi semua pengaturan ada di Temtron di situ, ada di depan untuk ngatur suhu, ngatur kipas, ngatur nipel. Jadi semua itu sudah terjadwalkan mulai dari ayam umur 10 hari ke bawah, ayam umur 20 hari ke bawah, umur 30 hari ke bawah, kita mengikuti standar yang sudah berlaku. Walaupun standar itu jalan, cuman kita sedikit modifikasi melihat dari keadaan ayam itu seperti apa. Penyesuaiannya contohnya seperti ayam kecil ya. Ayam kecil misalnya di suhu request 33, cuman pada saat kita ngelihat ya, ayam itu aktif atau enggak, mau makan atau enggak. Karena intinya di dalam ternak broiler ini membuat ayam itu senyaman mungkin. Misalnya contohnya ada aktifnya, sekarang suhu request dari standar 33, tapi ngelihat bahwa ayam itu keadaannya pengap, ayam itu padat, ayam itu panas, ya kita harus turunkan suhu misalnya dengan mainkan kipas, atau nanti kalau sudah besar ayamnya kita naikkan cooling padnya, kita turunkan untuk mendapatkan oksigen lebih. Itu tergantung dari keadaan ayam seperti apa. Kita ini sekarang sih kemitraan, jadi ayam yang dikasih itu adalah ayam broiler. Ayam broiler yang ini jenisnya jenis Ross, jadi semua itu dikasih oleh integrator. Kenapa ayam broiler? Satu, ayam broiler itu relatif lebih aman untuk penyakit. Kedua, dalam jangka waktu tertentu, itu misalnya untuk satu siklus itu kita butuh 35 hari sampai dengan 38 hari untuk selesai. Karena broiler marketnya luas. Dalam artian sekarang untuk market broiler itu bisa dipakai untuk banyak, kayak bakso misalnya. Bakso itu pasti ada campurannya daging ayam, filetan juga semua daging ayam, chicken wings, nugget semua itu dari ayam semua. Karena kalau ayam kampung atau ayam pejantan itu marketnya spesifik di situ, nggak mungkin market ayam kampung itu untuk filetan, itu biasanya jarang, hanya untuk konsumsi rumah tangga. Kalau ayam itu biasanya ya mas ya, umur kecil seperti ini itu pakan itu kisaran 50 gram lah ya, karena untuk kenaikan bobot sampai 20 gram, cuman
pada saat ayam besar konsumsi pakan itu minimal 200 gram lah, 200 gram per hari, sehingga untuk mendapatkan bobot yang sesuai, yang ideal gitu. Pakan otomatis, jadi kita kasih makan itu sehari 2 kali lah dari situ. Jadi ada jadwalnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi mulai dari auger semua jalan semua. Yang otomatis lagi suhu ini, kipas juga otomatis di belakang. Biasanya kalau ayam kedinginan tuh dia akan nyebar ke pinggir, bergelombol. Kalau dia merasa nyaman, dia akan menyebar semua kandang, merata, dengan dia akan banyaknya makan, istirahat gitu. Pakannya per hari ya, kalau per hari itu berarti kisaran, kalau dalam puncak ya, dalam puncak itu dalam artian ayam umur 24 hari, satu kandang itu bisa habis 9 ton. Berarti kalau saya punya 5, berarti kisaran 45 ton sehari untuk pakannya dalam keadaan puncak. Tapi keadaan kalau masih dalam fase brooding kayak gini, itu sehari itu kita butuhkan kisaran 2 ton pakan per kandang itu ya, berarti kita 10 ton untuk per harinya. Kalau 9 ton dirupiahin itu per kandang itu 74.700.000 per harinya. Per hari, kalau kali 5 ya kisaran 350 lah per hari. Alur DOC saat panen ya, kita mulai dari persiapan check-in. Persiapan check-in itu kita mulai setting pakan seperti apa. Misalnya dalam satu tempat biasanya ya kita kasihkan kertas koran dulu di awal, karena ayam datang dari hatchery, pakan kita tabur di kertas koran itu sampai umur 2 hari. 2 hari selesai, habis itu kita mulai setting di sini ada heater. Mulai kita heater, jadi sebelum ayam datang itu suhu harus dibuat 33 derajat terlebih dahulu. Ini heater sampai umur 14 hari kita lepas, sampai target suhu itu ayam di umur 32 derajat, 31 derajat. Setelah selesai heater, baru nanti kita umur 20 hari mulai kita mainkan cooling pad. Cooling pad bisa dimainkan pada saat umur 5 hari atau 10 hari, tergantung dari kondisi ayam yang tadi saya bilang itu menyesuaikan. Jadi kalau memang itu dibutuhkan, cooling pad akan turun. Biasanya sampai umur 38 hari itu nanti akan maksimal, karena suhu request ayam paling bagus itu di 27 sampai 26. Setelah selesai, biasanya mulai kita penjarangan, perlahan-lahan. Penjarangan itu dalam artian kita panen yang kecil, kita sortir. Kalau ayam kecil gini kita sortirnya satu dari kaki keringnya. Kaki kering itu mulai kita buang, terus yang pertumbuhan yang kecil itu mulai kita pisahkan, karena ayam ini sensitif mas, badannya itu semakin besar, nah di situ dia akan merebut makanan temennya. Jadi kita harus melakukan sortir, di mana yang satu bobot itu harus ada dalam satu tempat di situ, tidak bisa satu tempat itu tercampur antara ayam kecil atau ayam besar, nanti pertumbuhannya nggak akan merata. Kita sekarang bisa berbicara bahwa bagus hasil, cuman pada saat panenan gagal, ayam padat itu akan menjadi salah satu penyebab penyakit ya. Yang paling diingat sama saya, kita pernah ngalamin 3 hal ya di kandang kita itu. Satu, karena banjir, kita mati hampir 6.000 ekor. Jadi kalau kena air kerendam itu sudah pasti ayam itu mati. Kalau banjir itu kandang basah, lembab itu penyakit pasti naik. Yang kedua, yang paling kita ingat itu dari genset yang trouble. Permasalahan satu kali saja sama listrik, telat 5 menit atau 10 menit genset masuk, itu sudah bisa merusak hasil yang sudah bagus. Istilahnya itu kita jaga ayam udah 40 hari, 5 menit aja listrik terlambat meralih ke genset, itu sudah pasti hancur. Itu. Yang ketiga, yang saya ingat lagi siklus kemarin pada saat harga jadi satu ya, harga pemerintah naik ke 18.000 semua, itu menyebabkan kami para peternak itu kebingungan di dalam menjual ayam, karena ayam kami itu nggak laku. Pada saat itu hampir di wilayah kami hampir 67 hari baru habis, padahal di situ ayam itu standarnya 40 hari, untuk nyampe titik maksimumnya di 45 hari, karena pakan di umur 45 hari ke atas itu ayam nggak dibutuhkan lagi yang banyak energi, tetapi dia udah butuhkan lagi karbohidrat di situ. Itu di situ mas yang bikin saya tiga itu, padahal kita udah bikin itu bagus, tapi karena ada
kegagalan di panenan, terlambat dari panen, itu udah hancur semuanya. Penyakit yang sering nyerang ayam itu paling sering itu CRD, Mas. CRD itu penyakit batuk lah ya, kalau di kita namanya cekrek ya. Itu penyakit yang bisa dibilang gampang sembuh, gampang masuk juga gitu loh. Dalam artian sekarang CRD itu gampang gini, Mas. Kita telat nabur sekam, kan gitu tuh. Sekam basah. Nanti tuh ayam akan batuk itu pasti tuh. Beberapa hari itu batuk, pada saat itu sudah kena CRD, itu biasanya untuk nyembuhinnya itu butuh waktu 3 sampai 5 hari setelah antibiotik masuk. Kedua, koli. Nah, kalau koli itu nanti dia akan menyerang sistem pencernaan. Nah, kalau biasanya kalau sudah sistem pencernaan masuk itu, kalaupun ayam pun dijual, biasanya pembeli nggak pada mau, Mas, karena di situ hati, ampela dia udah hancur, udah nggak bisa, dagingnya pun merah-merah dari situ, jadi dia nggak laku. Itu sih yang paling banyak di kita. Kalau penanggulangan CRD ya, yang pasti CRD itu satu, ayam nggak boleh padat, Mas. Ayam nggak boleh padat, harus longgar, per meter persegi harus keberadaan ayam itu 14 ekor per meter persegi di situ. Terus yang kedua, penanggulangannya penaburan sekam nggak boleh sampai terlambat. Ketiga, kaporit jangan sampai terlambat untuk masuk klorin supaya ayamnya itu sehat. Keempat itu udara nggak boleh pengap, udara nggak boleh kedinginan ayam, karena dari situ kemana-mana nantinya penyakitnya untuk CRD itu. Namanya ayam itu penyakit pencegahannya yang pasti kita keluar masuk kandang itu setiap orang harus disemprot, mau itu ABK, mau itu anak orang bongkar muat, harus kita semprot semua. Kedua, kita jaga kelembaban dari sekam, terutama yang sekarang ya, yang paling banyak penyakit masuk itu adalah dari sekam basah kalau sini. Jadi sekam itu kalau menurut saya 70% ayam berhasil dari keberhasilan sekam. Terus yang ketiga, kita biosecurity-nya itu biasanya kita sekeliling kandang itu selalu kita semprot dengan insektisida. Biasanya mulai masuk banyak Frankie di situ. Ayam nanti akan masih tidak nyaman. Itu kita semprot luar kandang, sama seminggu sekali kita semprot di dalam kandang. Kita lihat Frankie-nya itu seperti apa. Kalau ayam nyaman ya nanti juga akan berjalan lurus dengan pertumbuhan bobotnya dari situ. Kalau di air ya kita jaga satu, tiap hari kita cek untuk masalah klorin ya, karena ayam itu paling sensitif sama air. Jadi kalau air itu kita setiap hari harus kasih kaporit minimal per kandang itu 5 kilo. Bahayanya kalau klorinnya ini tertinggal, terlambat, apalagi sekarang kayak sekarang musim hujan, itu permasalahannya ada di penyakit biasanya. Kalau pakan kita nggak ada lah, semua kita tinggal taruh di auger semua, kita nggak ada pakan tambahan apapun, semua berjalan sesuai dengan umur ayam saja. Kalau vitamin itu biasanya kita kasih di minumannya. Nah, minumannya kita kasihkan di situ, nanti dia akan jalan sendiri. Kalau untuk campurannya kita biasanya di dosatron. Nanti kita masukkan di dosatron itu sampai umur 15 hari untuk itu, untuk vitamin itu. Pakan diaduknya secara sistem di situ, di depan di situ pakai dosatron mereka ngaduknya. Ayam itu punya standar bobot sekian, yaitu harus dipenuhin gitu tantangannya. Cuman kalau untuk dari keuangan itu minimum itu harus punya 2 kali siklus untuk jaga-jaga, karena ayam itu nggak selamanya bagus. Kalau bahasanya peternak itu akan banyak bagus siklusnya di musim panas. Kalau di musim penghujan itu biasanya produksi ayam itu sedikit terganggu, Mas. Dalam artian sekarang kelembaban itu nomor 1, karena sekam otomatis di bawah akan lembab, jadi pertumbuhan bobot pun juga tidak akan nyaman di situ. Kita sudah tidak boleh egois lagi. Dulu di mana peternak itu merasa bahwa harus panen ayam besar untuk mendapatkan hasil maksimal, karena kita terkunci oleh nilai kontrak sekian, maka ayam itu harus dibesarkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya itu peternak itu menjaga supaya kepadatan tidak padat. Udah waktunya dibuka, yang mulai kita panen perlahan-lahan.
jangan kita paksa untuk yang kita tahan-tahan. Jadi ada DO sekian hari ini harus dikeluarkan gitu. Nanti setelah itu selesai baru nanti kita tahan, karena ayam itu idealnya sampai bobot 1,8 kilo dari total populasi itu harus dikurangin minimum 60%. Habis dari situ 40% baru kita coba tawarkan ke rumah potong ayam supaya atau sama broker supaya diambil itu ayamnya. Tenaga kerja itu kita sekarang total punya 15 lantai. Kita per lantai itu isi 2 orang ya. Isi 2 orang itu berarti kita total tenaga kerja kita punya 30 orang dengan kita punya 5 kandang. Satu mandor itu megang 2 kandang, yang satu ini masih 1 kandang. Rencananya kita mau buka lagi di sebelah. Itu yang karyawan tetapnya Mas, ada 30 orang plus 3 orang mandor dengan 1 orang teknisi dengan 1 orang lagi untuk kepala keamanan. Itu 33 orang. Untuk panen, kita panen itu biasanya kita bagi, ada satu tim itu untuk 5-8 orang untuk panen. Karena total produksi daging kita itu untuk ayam hidup itu satu siklus itu mencapai 650 ton dengan populasi 320.000. Itu kita butuh untuk tenaga harian untuk panen itu kisaran 20-30 orang Mas, sekali panen raya. Kalau limbah itu yang pasti, kalau untuk bau yang pertama ya kita di lingkungan kandang itu selalu kita semprot, nggak kurang setiap hari itu 2 hari sekali kita semprot insektisida, karena hama terutama untuk lingkungan sekitar itu adanya di lalat ya. Untuk di lalat sudah kita tanggulangin dengan disemprot insektisida. Yang kedua untuk masalah eksternal ya Mas ya. Kita biasanya truk yang mau keluar pun ya kita semprot pakai Virukil untuk supaya baunya nggak terlalu menyengat. Terus juga truk itu wajib kita semprot sama air dulu supaya nggak terlalu bau pada saat perjalanan. Di tempat kita untuk pembersihan limbah itu biasanya ada tim khusus yang untuk melakukan pengerukan limbah, dikeluarin, dibuang. Tapi mereka kirim kebanyakannya 1 untuk pertanian, 2 untuk pembakaran semen Mas. Karena sekarang pabrik semen di sini itu menggunakan kotoran ayam karena gas metananya lebih banyak di situ. Jadi api nyala lebih lama di situ Mas. Itu sih sekarang untuk limbahnya itu. Kesalahan umum di peternak pemula ayam ya, 1, tidak memahami bagaimana membuat ayam itu nyaman Mas. Karena di dalam budidaya itu adalah suatu seni kalau menurut saya. Tidak sama di dalam satu siklus dengan siklus yang lain. Jadi peternak itu hanya menyerahkan kepada anak kandang untuk mengurus, untuk melihat, tetapi dia tidak tahu seninya seperti apa. Seni mengatur suhu, seni membuat ayam nyaman, itu merupakan suatu kunci terbesar di dalam peternak ayam. Yang kedua itu peternak pemula itu condong menyerahkan semuanya terhadap kemitraan. Karena pada saat itu semua sudah diserahkan ke kemitraan, nggak ada effort dari kita. Kita hanya berpasrah terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Ayam itu gagal 1 hari panen aja itu bisa menyebabkan gagal 1 siklus. Terus yang ketiga, peternak itu tidak bisa meredam namanya kebocoran. Banyaklah sekarang fraud itu di dalam kandang itu terlalu gampang Mas. Kalau saya bilang itu antara surga dan neraka di ayam itu sangat lebar, sangat gampang sekali. Kita mau jadi bajingan di dalam ayam itu gampang, kita mau jadi orang lurus di dalam ayam pun itu sangat gampang Mas. Jadi banyak peternak pemula itu saya bisa bangun, cuman saya nggak bisa ngurus biasanya gitu. Karena pada prinsip saya itu silahkan peternak yang muda-muda ini mulai bangun, mulai membuat, silahkan dicoba. Cuman rezeki itu biasanya Tuhan yang ngatur gitu. Karena itu adalah seni ayam ini. Tips suksesnya itu ya 1, harus banyak sabar ya Mas ya. Harus banyak sabar, harus sering masuk ke dalam kandang, harus tahu bagaimana strategi mau panen sekarang itu seperti apa. Setiap
siklus biasanya kita mempunyai beda-beda strategi, Mas. Yang pasti ayam itu harus siap sakit, harus siap kuat dari situ, Mas. Tipsnya itu jangan pernah menyerah terhadap suatu kegagalan, semangat terus. Insya Allah nanti juga ada waktunya kita akan masuk menikmati hasilnya. Harapannya sih sekarang bahwa kemitraan itu suplainya dijaga sekarang, jadi supaya ayam itu tidak terlalu banjir. Dalam artian sekarang harga perlahan-lahan mulai dinaikkan karena harga ayam itu 2 tahun terakhir itu selalu di bawah harga pasaran, sehingga mengharapkan kepada pemerintah bisa dijaga harga ayam, suplainya bisa dijaga, sehingga pada saat memulai panen itu ayam itu tidak kesusahan panen, karena banyak sekali sekarang perang-perangan harga itu udah mulai dilakukan. Harapannya ini bisa stabil harganya, siklus yang tadinya sudah bagus bisa jadi nyaman kembali, sehingga tidak merusak yang sudah dibangun di hari awal gitu, karena kesusahan panen aja gitu. Pesan untuk anak muda yang mau mulai peternakan sekarang, tolong dipahamin dulu. Saya percaya kawan-kawan ini bisa mempunyai modal, tetapi kawan-kawan harus paham dulu mengenai seni mengurus ayam. Jangan menyerahkan semuanya terhadap anak kandang, harus mau susah, harus mau mengetahui siklusnya, harus bisa menghitung gimana strategi panennya, gimana pada saat ayam sakit atau ayam kurang nyaman, itu kawan-kawan ini harus tahu, dan jangan pernah menyerahkan ayam 100% terhadap orang lain. Prinsip yang selalu saya pegang itu, kamu dapat meniru cara saya, kamu dapat meniru kegiatan saya, kamu bisa meniru strategi saya, tapi kamu tidak bisa meniru takdir Tuhan dari saya. Karena Tuhan udah menggarisbawahi rezekinya itu gak mungkin tertukar.